Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini. Ya, tentunya salah satunya dalam rangka melakukan proses pembelajaran, ya, walaupun dalam keadaan ya jarak jauh atau BDR. Nah, untuk hari ini kita sudah memasuki materi dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Saya meminta kepada semuanya agar memperhatikan ya bagaimana cara membuat sebuah jurnal penyesuaian. Jadi sebentar lagi saya akan menampilkan ya sebuah contoh neraca saldo yang akan dibuatkan jurnal penyesuaiannya ya terhadap data-data yang telah ada pada jurnal neraca saldo. Ya, jadi selama Bapak menjelaskan dan memberikan bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya ya, diperhatikan baik-baik. Jadi sebentar lagi Bapak akan menampilkan ya contoh daripada neraca saldo dan beserta dengan data-data penyesuaian yang akan dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Baik, di layar kalian tentunya sudah tampil ya contoh daripada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan neraca saldo dari Salon Vineti Jaya ya pada periode 31 Desember 2020. Nah, kalian tentunya bisa melihat sendiri ya posisi akun masing-masing pada neraca saldo, dan ini ada beberapa data penyesuaian ya yang sebentar akan disusun jurnal penyesuaiannya. Nah, yang pertama yaitu persediaan perlengkapan sebesar Rp600.000, kemudian sewa kantor dibayar tanggal 1 Mei dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, peralatan mengalami penyusutan 10%. Berikutnya, asuransi yang telah kadaluarsa sebesar Rp200.000. Yang terakhir, beban gaji yang masih terutang adalah sebesar Rp500.000. Nah, di sini diminta susunlah jurnal penyesuaian Salon Vineti Jaya pada periode 2020. Nah, langsung saja saya memberikan bagaimana cara membuatkan jurnal penyesuaian terhadap neraca saldo tersebut. Nah, kita akan sebelum membuat jurnal penyesuaian terlebih, yang paling utama yaitu kita harus menuliskan ya kop atau judul daripada kolom itu ya. Jadi di baris pertama ada nama jasanya yaitu Salon Vineti Jaya. Kemudian baris kedua yaitu apa yang kita buat ini apa ya, itu jurnal penyesuaian. Kemudian baris ketiga yaitu ya akhir daripada bulan transaksi terjadi yaitu 31 Desember 2020. Nah, untuk tanggal di sini sudah ada ya beberapa 4 kolom, terdiri dari kolom tanggal, keterangan debit dan kredit. Nah, untuk kolom tanggal itu diisi per 31 Desember 2020 ya, sama semua transaksi. Jadi kita langsung saja copy atau tulis. Nah, kemudian kita masuk di data penyesuaian pertama atau soal pertama, yaitu persediaan perlengkapan sebesar Rp600.000. Nah, perlengkapan ya, kita kembali ke perlengkapan di neraca saldo itu yang tersedia 1.500.000 ya, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan secara fisik yang ada di gudang ya, persediaan perlengkapan yang masih tersedia yaitu sebesar Rp600.000. Jadi
berarti perlengkapan yang telah dipakai oleh salon abadi salon Pineti Jaya yaitu Rp900.000. Nah, jadi yang terpakainya itu yang kita buatkan jurnal penyesuaiannya, ya, yaitu beban perlengkapan ya di debit sebesar Rp900.000, kemudian pada perlengkapan perlengkapan ini sesuai dengan nama akun di neraca saldo ya di kredit sebesar Rp900.000. Nah, kemudian kita masuk di jurnal penyesuaian kedua ya, data penyesuaian yang kedua yaitu sewa kantor dibayar tanggal 1 Mei dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, jadi sewa dibayar di muka yang diakui di neraca saldo yaitu Rp3.900.000. Nah, sewa ini dibayar tanggal 1 Mei 2020 untuk 1 tahun. Ya, berarti yang telah menjadi beban tahun 2020 adalah 8 bulan. Ya, mulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi kita mulai hitungnya dari bulan Mei ya. Jadi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi semuanya 8 bulan. Nah, jadi 8 bulan ini kita kali jadi 8 per 12 ya, karena jumlah bulan dalam setahun itu 12 dikali 3.900.000. Ya, jadi totalnya yaitu 2.600.000. Nah, 2.600.000 inilah ya, 2.600.000 inilah ya yang menjadi beban sewa ya yang dibayarkan ya. Nah, jadi kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Itu beban sewa di debit sebesar Rp2.600.000 ya. Kemudian pada sewa dibayar di muka ya sesuai dengan akun yang ada di neraca saldo. Ya, di kredit sebesar Rp2.600.000. Nah, kemudian kita masuk di data penyesuaian yang ketiga. Peralatan mengalami penyusutan 10%. Nah, kita kembali ke neraca saldo. Peralatan yang ada di neraca saldo yaitu Rp4.200.000. Nah, setiap tahunnya mengalami penyusutan sebesar 10%. Nah, penyusutan itu ya biaya ya yang disusutkan untuk jangka panjang. Ya, jadi jumlah penyusutan peralatan salon Pineti Jaya pada 2020 adalah Rp4.200.000 dikali 10%, jadi 420 yang menjadi beban penyusutan ya. Nah, jadi kita buatkan jurnalnya. Beban penyusutan peralatan beban penyusutan peralatan ya Rp420.000 di debit, kemudian pada akumulasi penyusutan peralatan. Ya, di kredit sebesar Rp420.000. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat ya, atau data penyesuaian keempat, yaitu asuransi yang telah kadaluarsa sebesar Rp200.000. Nah, beban asuransi yang ada di neraca saldo ya sebesar Rp300.000. Nah, yang telah menjadi kadaluarsa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp200.000. Nah, berarti ada selisih sebesar
100.000 ya. Jadi beban asuransi 300 dikurang dengan asuransi yang kadaluarsa, berarti selisihnya 100.000 rupiah. Nah, inilah beban asuransi ya. Ya, yang tersisa. Nah, kita buatkan jurnalnya. Ya, jadi asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka di debit sebesar 100.000 rupiah. Kemudian pada ya beban asuransi ya ini di bagian kredit sebesar 100.000 rupiah ya. Kemudian kita masuk di data penyesuaian yang terakhir itu beban gaji yang masih terutang adalah sebesar 500.000 rupiah ya. Beban gaji yang masih terutang adalah sebesar 500.000 rupiah. Nah, jumlah gaji yang masih terutang diakui sebagai akun ya beban gaji atau di debit ya, dan utang gaji di kredit masing-masing sebesar 500.000 rupiah. Nah, langsung saja kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Ya, jadi beban gaji yang ini langsung saja karena terutang ya, jadi ini yang belum dibayarkan. Jadi beban gaji di debit sebesar 500.000 rupiah ya, pada utang gaji di kredit ya 500.000 rupiah. Oke. Nah ya, inilah ya jurnal penyesuaian terhadap data penyesuaian telah kita buat ya. Kalian bisa berlatih sampai kalian tahu bagaimana caranya. Nah, kemudian kita ya jumlahnya, kita tuliskan jumlahnya. Oke, langsung saya pakai rumus. Ya, kalau sudah seimbang berarti benar ya. Oke, jadi 4.520.000. Oke. Oke ya, inilah ya contoh membuat ya jurnal penyesuaian. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya ajarkan kepada kalian bisa kalian pahami dan bisa kalian ketahui bagaimana cara membuat sebuah jurnal penyesuaian. Ya, demikian penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.